ayam, beras, cabai, harga dan minyak selama curah pekan juga mengalami kenaikan dalam satu pekan terakhir. Di balik senyum rakyat kecil, ada beban berat yang tak terlihat. Harga pangan yang melambung membuat hidup semakin sesak. Inilah kisah harga yang mencekik. Dulu 100.000 bisa dapat pas belanjaan penuh. Sekarang beli cabai aja udah 54.000. Beras naik, minyak udah stabil. Gimana aku mau ngasih anak makan? Betul Bu Sari, sekarang di pasar agak baik. Harga daging sapi sekarang 132.000 per kilo. Orang-orang pada mengiranya kita yang serakah, padahal yang keuntungan besar yaitu distributor besar. Saya baru baca data inflasi pangan Agustus kemarin, hampir 4% dalam setahun. Dari 25 bahan pokok, 13 komoditas naik, termasuk cabai, minyak, dan nafas. Kalau kata Karl Marx, ini bukan sekedar yang masalah produksi atau distribusi pangan, pemilik modal atau kepuasan besar. Pasti mereka tuh selalu menang. Rakyat kecil, ibu rumah tangga, pedagang pasar, pekerja hanya jadi korban eksploitasi. Ya Rina, betul, dari dulu yang kaya itu hidupnya semakin gampang, sementara yang miskin hidupnya semakin susah, banyak terlilit utang. Itu hidup kelas yang nyata atau konflik yang nyata. Aku cuma ingin anakku bisa makan yang layak. Kenapa rakyat kecil harus selalu hemat, sementara yang berkuasa bisa makan enak setiap hari? Bu Sari, tolong sadar, pemerintah sedang berusaha. Dan ada bantuan pangan, ada program stabilitas harga. Memang prosesnya tidak instan, tapi arahannya sudah benar. Mbak Dian, justru itu masalahnya, produksi itu tetap diambil oleh orang-orang kaya. Untungnya juga dia kan yang ambil. Jadi kita itu tetap tergantung pada pengelolaan mereka. Jadi bantuan itu tidak menutup ketidakadilan, justru itu hanya lupa sementara. Nggak bikin harga turun, modal tetap naik, pasar tetap dikuasai tengkulak, kami pedagang kecil tetap ditekan. Rakyat kecil itu tidak butuh janji, tetapi rakyat kecil itu perlu sistem keadilan seperti pangan, petani yang dihargai, dan pedagang kecil yang dilindungi. Kalau cabai, beras, minyak terus naik, kapan rakyat bisa napas? Masa harus pasar selamanya sih? Mungkin kan benar. Bantuan memang tidak menyebabkan masalah. Kalau struktur distribusi pangan tetap dikuasai oleh segelintir orang, rakyat kecil akan terus jadi korban. Marx menyebutnya sebagai konflik kelas, di mana selama ekonomi masih berpihak kepada pemilik modal, maka rakyat bawah akan terus tertekan. Perubahan baru akan terjadi jika rakyat sadar dan berani menuntut keadilan. Dari kejadian ini, dapat kita simpulkan bahwa ketidakadilan bukan hanya soal angka di pasar, tapi soal siapa yang berkuasa atas hidup kita. Selama segelintir orang menguasai, rakyat kecil akan terus menjerit. Sampai kapan kita diam?